Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi berkat oleh Tuhan, semua yang hadir saat ini, Shalom. Sekali lagi Shalom. Yesus untuk orang-orang disabilitas. Itulah tema perenungan kita dalam renungan saat ini. Setiap pasangan tentu berharap untuk memiliki anak yang lahir dengan sehat, anak yang lahir dengan normal. Itu adalah kerinduan orang tua. Tetapi jika tidak sesuai dengan kerinduannya, tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan, yang ia harapkan adalah anaknya normal, tetapi kemudian anaknya cacat. Maka muncul pertanyaan sebagai orang tua adalah, mengapa anakku lahir disabilitas? Mengapa anakku lahir disabilitas? Disabilitas ini Bapak Mama, orang yang sejak lahir tuli. Orang yang sejak lahir buta, orang yang tidak normal secara fisik. Mungkin kedua tangannya tidak ada, atau kedua telinganya tidak ada, atau hanya satu telinga saja yang ada. Atau dia gagap, dia tidak bisa berbicara dengan baik. Sebagai orang tua, Bapak Mama, pasti kita akan bertanya, Tuhan, kenapa anakku lahir dengan kondisi yang cacat? Pasti kita akan tanya demikian. Lalu pasti kita akan saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Bisa saja kita katakan bahwa itu karena dosa ayah, atau bisa saja kita katakan bahwa itu dosa ibu, atau bisa saja kita katakan bahwa itu dosa dari nenek moyang. Karena kita tidak menerima kondisi anak kita yang lahir dengan cacat atau disabilitas. Bapak, Mama, saudara-saudari, jika itu terjadi, bagaimana jika ternyata Tuhan mempercayakanmu dengan anak yang kondisi cacat? Tidak bisa omong. Secara fisik dia oke, tetapi dia tidak bisa omong. Atau dia tidak bisa berjalan. Atau anakmu kembar, tetapi hanya memiliki satu tubuh. Bapak Mama perhatikan, ada tempat-tempat tertentu yang punya anak kembar, tetapi satu tubuh. Mereka hanya satu badan saja. Pasti agak berat orang menerima anaknya cacat. Tetapi jika hal itu ada, Bapak Mama, jika Tuhan mempercayakan anak dengan kondisi disabilitas, bagaimana seharusnya sikap kita, sikap iman kita sebagai orang Kristen, sebagai orang tua, dan bagaimana pola asuh orang tua terhadap anak kita yang cacat. Bapak Mama tadi, pemazmur tadi 139 ayat 13, Tuhan itu yang membentuk pinggang kita. Tuhan itu yang menenun kita sejak di dalam kandungan. Kalau Tuhan yang membentuk kita, Tuhan yang menenun kita, lalu kenapa kita lahir dengan cacat? Kita lahir dengan tidak normal. Bapak Mama, kondisi cacat atau disabilitas bukan menjadi alasan untuk menjadi rendah diri, mengurung diri, dan tidak bisa buat apa-apa, dan dijadikan sebagai objek belas kasihan. Bapak Mama kalau nonton
yang namanya Nick Vujicic. Nick ini sangat terkenal. Dia tidak memiliki tangan dan kaki, tetapi dia mampu menjadi motivator bagi banyak orang dengan kondisi yang tidak ada tangan, yang tidak ada kaki. Kondisi demikian, Bapak Mama, tidak membuat dia patah semangat, tetapi dia menjadi orang motivator, menjadi orang yang hebat. Kita hubungkan dengan nats pembimbing tadi dalam Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Pasti kita akan bertanya bahwa bagaimana dengan orang-orang yang disabilitas, orang-orang yang cacat? Apakah mereka adalah gambar Allah? Pasti pertanyaan muncul bagi kita. Ya. Walaupun mereka dalam kondisi secara fisik tidak normal, mereka cacat, tetapi mereka itu adalah gambar Allah yang diciptakan oleh Allah. Menurut gambar dan rupa Allah, diciptakan itu Bapak Mama berarti diciptakan seturut gambar atau karakter Allah. Jadi baik dengan tubuh yang lengkap ataupun dengan keterbatasan anggota tubuh, itu tetap dia adalah ciptaan Allah. Tetapi dalam komunitas kita, di dalam masyarakat, apakah kita menerima orang-orang yang kondisi cacat? Terkadang Bapak Mama kita mengasingkan mereka dari kehidupan masyarakat. Karena kadang kita berpikir bahwa itu adalah aib, dosa orang tuanya. Keterbatasan anggota tubuh tidak mengurangi nilai seturut gambar dan rupa Allah. Ini omong soal nilai ini. Semua manusia baik itu normal secara fisik dan cacat secara fisik, semua itu memiliki martabat dan nilai yang sama di mata Tuhan. Karena kita ini adalah familia Dei, kita ini adalah keluarga Allah. Maka kita adalah keluarga Allah, itu termasuk bukan hanya orang yang normal, tetapi orang yang cacat secara fisik. Dalam teks kita saat ini Bapak Mama, ini hanya omong contoh saja. Kaum disabilitas itu seperti orang yang tuli, orang yang buta. Dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 12, orang buta ini karena dia cacat sejak lahir. Karena dia buta, maka ayat 8 ayat 9 jelas menggambarkan bahwa dalam konteks kehidupan orang Yahudi, mengenal si buta ini dengan mengemis. Karena setiap hari dia hanya mengemis. Dan dia hanya terkenal dengan pengemis. Orang kenal dia. Dan dia buta sejak lahir. Dan ketika Yesus lewat, dalam teks ini berbicara demikian, ini karena ada kaitan dengan pasal 8, ayat 48 sampai dengan ayat 59. Ketika Yesus ada di Yerusalem itu, banyak orang yang hendak mau melempari Yesus dengan batu. Jadi setelah Yesus keluar dari Yerusalem, dia hendak melanjutkan perjalanan, di situ ada orang buta.
Jadi orang buta ini dia cacat secara fisik. Orang buta ini bagaimana dia mau bekerja karena dia buta. Dan murid-murid juga Bapak Mama, mereka punya pola paradigma berpikir yang sama seperti orang-orang Farisi. Maka di ayat kedua, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi. Rabi itu dari bahasa Aram, artinya guru. Siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Ya, artinya bahwa murid-murid juga masih punya pemahaman yang sama seperti orang-orang Farisi pada umumnya. Tetapi apa yang dijawab? Apa respon Yesus kepada murid-murid? Di ayat ketiga jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi Bapak Mama, ketika orang lahir dengan kondisi cacat, tidak selamanya karena dosa ayahnya, dosa ibunya, karena dosanya sendiri. Tetapi bagi Tuhan ada kebenaran-kebenaran harus dinyatakan di dalam dia. Kalau kita hubungkan dengan Markus pasal 2 ayat 5, ketika orang lumpuh disembuhkan oleh Yesus, Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Akan tetapi perkataan dan tindakan penyembuhan tersebut mendapat reaksi negatif. Sama juga dengan bacaan kita tentang orang buta. Ada reaksi negatif dari murid-murid. Ada juga reaksi negatif dari orang-orang Farisi. Muncul pertanyaan, mengapa orang Farisi menentang Yesus? Karena pada zaman itu, keterbatasan fisik atau cacat diidentikan dengan dosa atau hukuman atas dosa. Jadi orang yang lahir cacat itu Bapak Mama, mereka mencap bahwa itu karena hukuman, karena orang tuanya berbuat dosa. Jadi orang yang lahir dalam kondisi fisik berbeda cacat dihubungkan dengan dosa orang tuanya. Mungkin kita juga dalam realitas kehidupan kita pasti kita hubungkan, kita kaitkan satu dengan yang lain. Sedangkan orang yang mengalami kecacatan setelah lahir dihubungkan dengan dosa orang itu sendiri. Jadi disabilitas ini ada yang lahir karena dia cacat memang, tetapi ada yang setelah lahir, dia lahir itu normal, tetapi setelah lahir Bapak Mama, dia bisa menjadi orang yang disabilitas. Dia bisa menjadi cacat. Saya pernah pergi ke pantai asuhan, berkunjung di salah satu pantai asuhan di Kupang. Saya sempat tanya, ada salah satu orang buta. Saya tanya, apakah buta sejak lahir atau sesudah lahir? Orang buta ini bilang, saya buta setelah lahir. Kalau orang buta setelah lahir, pasti ada faktor penyebab kenapa dia bisa buta. Saya tanya demikian Bapak Mama, ternyata dia sampaikan bahwa saya buta ini karena pertama, saya narkoba. Yang kedua, miras, saya konsumsi minuman keras. Yang ketiga, merokok. Jadi 3 hal ini Bapak Mama, narkoba, minuman keras, merokok ini
yang membuat dia merusak saraf organ tubuh sehingga ia menjadi buta. Jadi jangan langsung mengklaim bahwa buta karena dosa orang tua. Kalau seperti cerita tadi, itu karena memang kelalaiannya. Maka dia merusak anggota saraf yang ada di tubuhnya. Jadi Bapak Mama saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam percakapan ini sarana yang digunakan oleh Yesus untuk menyembuhkan orang buta ini adalah, kita perhatikan di ayat 6 dan ayat ke-7. Ia meludah ke tanah. Setelah Yesus meludah ke tanah, ia mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Setelah hal kedua ini dia mengoleskan, bukan berhenti pada ini. Dia bilang, pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Siloam artinya apa Bapak Mama? Yang diutus. Jadi ada 3 tahap Bapak Mama. Bapak Mama, 3 tahap ini membutuhkan perjuangan dan proses yang panjang atau instan? Ini membutuhkan proses yang panjang. Jadi orang yang mau sembuh tidak bisa hanya bilang tiup-tiup saja dan langsung sembuh. Yesus bekerja. Perhatikan di ayat keempat. Kalau kita bandingkan teks kita, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus bekerja. Yesus tidak tidur untuk mencerahkan pemahaman berpikir orang Farisi bahwa Yesus itu setan. Di ayat 48 itu Bapak Mama, Yohanes pasal 8 ayat 48, orang Farisi mencap Yesus itu sebagai setan. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Ya. Jadi ketika Yesus menyembuhkan orang buta, orang tuli, orang lumpuh, orang Yahudi dan orang Farisi mencap bahwa Yesus itu setan. Mereka pikir bing salah bingna susembuh. Jadi di sini Yesus mau membuka mata mereka, hati mereka supaya terbuka bahwa kesembuhan yang didapatkan oleh orang buta sejak lahir bukan instan, tetapi ada usaha, ada kerja keras oleh Yesus. Jadi Bapak Mama, di sini ada sarana, tanah, ada air ludah, dan ada kolam Siloam. Kolam berarti air. Tetapi ingat, tanah, air ludah, atau air itu bukan yang menyembuhkan orang buta ini. Ini hanya merupakan sarana yang dipakai oleh Yesus pada saat itu untuk menyembuhkan orang buta. Ini hanya sarana Bapak Mama. Ingat, ini hanya sarana. Jadi jangan Bapak Mama bilang, ini akar ini yang sembuhkan saya. Ini tumbuh-tumbuhan yang sembuhkan saya. Atau ini pendeta yang sembuhkan saya. Ini orang ini yang sembuhkan saya. Bukan Bapak Mama. Siapapun yang menolong kita, itu hanya merupakan alat
itu hanya merupakan sebuah sarana. Tetapi yang menyembuhkan adalah Tuhan yang menciptakan kita sebagai gambar dan rupa Allah. Makanya Siloam itu yang diutus. Allah yang mengutus anaknya datang ke dunia untuk memulihkan setiap orang yang sakit, termasuk orang buta ini. Jadi Yesus sangat bersahabat dengan orang-orang yang disabilitas, orang-orang yang cacat. Ketika orang buta ini matanya melek, kalau kita perhatikan di ayat ke-7, melek artinya dapat melihat, bisa dapat membaca. Lalu kemudian timbul pendapat banyak orang, apakah ini benar dia orang yang setiap hari mengemis? Ada yang bilang tidak, ada yang bilang iya. Tetapi Bapak Mama, pengakuan orang buta ini adalah di ayat 9, benar akulah itu. Dia tidak mengangkal dirinya bahwa dia adalah orang pengemis. Dia jujur bahwa saya adalah orang yang pengemis. Dan dia pengakuan kepada orang Farisi dan murid-murid bahwa orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Jadi orang buta yang cacat ini, dia menjadi alat kesaksian bagi murid-murid, bagi orang Farisi yang meragukan kuasa Tuhan, yang awalnya mencap Yesus sebagai setan. Karena cerita berlanjut di ayat 13, Bapak Mama, sampai dengan ayat 41 dalam teks kita. Orang Farisi bilang, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Orang Farisi ini berpikir bahwa, kalau kita baca di ayat 16, karena memang Yesus menyembuhkan orang buta ini pada saat hari Sabat. Nah, dalam konteks kehidupan orang Yahudi pada saat itu, orang Farisi itu sangat keras. Hari Minggu atau hari Sabat tidak boleh bekerja. Kalau orang bekerja dicap orang berdosa. Yesus bilang, saya tidak berdosa. Justru kita menolong orang yang susah pada hari Sabat. Itu hal yang mulia. Nah, Bapak Mama, pertanyaan, kalau kita makan, itu kerja atau tidak? Kerja. Nah, apa salahnya kalau kita menolong orang lain? Jadi pola pikir yang keliru ini, yang sudah mendarah daging, maka diluruskan oleh Yesus pada saat itu. Nah, yang menjadi pesan firman Tuhan dari teks ini, Bapak Mama, yang pertama, jangan pura-pura menjadi pribadi yang disabilitas. Jangan pura-pura menjadi orang atau pribadi yang cacat. Bapak Mama, di Kalabahai juga sudah terjadi, ada yang suka minta-minta. Bapak Mama pernah lihat, di Kupang sudah ada. Kalau di Sulawesi atau di Jawa, ada yang tidak cacat secara fisik, kakinya lengkap, tapi dia naik di motor, dia lipat kakinya. Atau ketika di toko Bapak Mama, dia bungkus sampai kedua kakinya Bapak Mama, jadi dia jalan merayap-merayap. Hanya karena mau mengemis, hanya karena mau dapat uang dengan gampang.
Jadi dengan cara cacat secara fisik, orang mau dapat keuntungan. Itu adalah orang yang malas, yang tidak mau bekerja. Kalau teks kita, Yohanes pasal 9 ayat 4, Tuhan saja bekerja. Karena di malam hari tidak mungkin orang bekerja. Nah, orang yang mengemis itu mau hage saja, harap gampang saja Bapak Mama. Pura-pura cacat, padahal fisik bagus. Jadi kalau ada anggota tubuhmu yang lengkap, gunakanlah untuk kerja. Jangan hidup hanya minta-minta, hanya mau sorong tangan untuk dapat uluran tangan belas kasihan dari orang lain. Ada yang fisik normal, tetapi setiap hari datang ke itu, kas garam dulu, kas fitching dulu, kas masako dulu. Itu secara mental Bapak Mama rusak. Hidup hanya mau mengemis, hidup hanya mau minta-minta. Kalau orang yang minta-minta berarti dia hidup dalam disabilitas. Jadi Bapak Mama ukur diri sudah. Kalau saya pribadi yang minta-minta berarti saya memang fisik bagus, tapi orang bilang saya ini cacat. Tetapi ada juga yang cacat secara rohani, disabilitas secara rohani. Disabilitas secara rohani Bapak Mama, setiap hari Minggu dia tidak tuli, tetapi dia akan jadi penyakit tuli. Dengar lonceng berbunyi Bapak Mama, dia sudah disabilitas, cacat. Sudah dia orang tuli, tidak mau dengar bunyi lonceng gereja untuk datang ke gereja. Itu disabilitas rohani. Benar dia tidak tuli, tapi karena mau mendengar lonceng gereja, dia tidur terus pura-pura tuli, tidak mau dengar. Atau pura-pura buta ketika lihat orang ada ibadah, dia jalan lenggang dan lewat saja. Itu disabilitas cacat rohani yang pura-pura. Bapak Mama kalau bikin begitu, kok tiba-tiba Tuhan bilang, biar kau dia tuli terus, biar kau dia buta terus, supaya kebenaran Allah dinyatakan, supaya dia jangan omong kosong. Ya, bisa saja terjadi Bapak Mama. Yang kedua Bapak Mama, gereja perlu menjadi komunitas yang ramah terhadap kaum difabel atau disabilitas. Gereja yang peduli terhadap orang-orang yang disabilitas. Jadi gereja itu harus peduli. Yesus Bapak Mama dia melihat orang buta sejak lahir. Dia menaruh bela rasa. Dia menaruh keprihatinan terhadap orang buta. Boleh murid-murid dan orang Farisi malas tahu dengan orang buta. Tidak ada yang menolong. Tetapi kehadiran Yesus menolong orang buta. Maka gereja harus ramah. Gereja tidak punya hak untuk membuli orang-orang yang cacat secara fisik. Karena memang Bapak Mama orang kadang bully orang-orang yang cacat secara fisik. Selalu olok-olok ini orang yang cacat secara fisik. Gereja tidak boleh membuli orang cacat. Tetapi gereja harus menjadi tempat ternyaman bagi orang-orang kaum disabilitas. Untuk itu, tugas gereja dan orang percaya adalah memperhatikan dan memberdayakan mereka untuk menjalani hidup tanpa kita membuli. Kalau kita belajar dari teks ini pasal 9 ayat 1 sampai 12. Kalau Tuhan memberi perhatian khusus pada kaum disabilitas, maka kita pun sebagai gereja harus terlibat dan melakukannya. Hal terakhir Bapak Mama, keterbatasan fisik bukan menjadi penghalang untuk melayani Tuhan. Keterbatasan fisik bukan menjadi penghalang untuk melayani Tuhan. Jadi penyandang atau disabilitas
Mereka itu memiliki potensi, Bapak Mama. Mereka memiliki potensi di dalam diri. Mereka punya kemampuan di dalam diri. Tinggal bagaimana gereja membuka ruang untuk memberdayakan mereka. Bapak Mama lihat, orang buta bisa menyanyi, suara bagus sekali. Dibanding dengan orang yang normal, yang melihat saja, lihat not saja, lihat kata-kata saja menyanyi juga salah-salah. Tapi orang buta, Bapak Mama, mereka hanya raba-raba saja tetapi menyanyi luar biasa. Artinya orang disabilitas ini punya potensi yang luar biasa. Orang buta saja, Bapak Mama, dia bisa main musik, main gitar, main organ, semua. Jadi keterbatasan fisik bukan menjadi alasan. Dan keterbatasan fisik juga, Bapak Mama, bukan menjadi alasan untuk kita menggapai mimpi-mimpi kita. Orang yang disabilitas bisa sukses di dalam pendidikan. Bagaimana dengan kita yang normal? Kalau yang cacat secara fisik saja dia berhasil dalam pelayanan, dia berhasil dalam pendidikan, bagaimana dengan kita yang secara fisik normal? Marilah kita menjadi gereja yang ramah terhadap kaum difabel, karena kita adalah keluarga Allah. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.